Maaf, apakah menarik bahasan ini? Sesudah adanya gonjang-ganjing kemarin, saya mengevaluasi pas 20 tahun dalam dakwah. Kenapa Allah menakdirkan saya harus mengarungi hal ini yang hampir 1 tahun istiqorohnya juga untuk mengambil keputusan ya dan tidak. Bahkan last minute juga masih istiqoroh. Di Multazam, di Arafah, rupanya hikmahnya mulai tersingkap satu persatu yang sebelumnya tidak terfikir. Di antaranya dakwah, mengapa begitu kaget banyak pihak. Rupanya ada yang harus dievaluasi. Selama ini dakwahnya mengarah kepada perbaikan akhlak. Itu tidak salah, tetapi tidak cukup kuat sebelum fokus kepada akidah. Jadi mengajak senyum, mengajak ramah, 5S, segala. Tapi kepada Allahnya belum maksimal. Akibatnya orang kepada manusianya senang, tapi kepada Allahnya belum all out. Ketika ada satu kejadian, rujukannya bukan apakah Allah senang atau tidak, tapi apakah orang senang atau tidak. Nah, inilah rekan-rekan, jadi tidak usah heran kalau di radio kemudian ceramah-ceramah saya sekarang direvisi ulang lebih kepada akidah. Bagaimana mentauhidkan Allah sehingga benar-benar, karena dari sanalah nanti lahir sabar, lahir ikhlas, lahir syukur, lahir waro, lahir akhlakul karimah. Kalau dulu sengaja dibahas akhlaknya, kalau sekarang ke sumber akhlak dulu. Karena akhlak ini sebelum Nabi juga sudah ada. Ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, misalkan handphone barusan bunyi, tenang, itu sudah takdir Allah handphone itu bunyi. Cari ya handphone. Handphonenya di dalam tas, sudah takdir Allah. Yang punya gelisah karena hafal kan handphone dia itu, tapi nggak mau ngaku karena takut kata dosa. Harusnya dia jantan mengakui, ini handphone saya punya apa? Kalau nggak ada yang ngaku, sini kita masukkan ke dalam bak, biasanya berhenti. Rekan-rekan sekalian, akan ada revisi dalam dakwah. Mudah-mudahan 25 hari di Mekah nanti akan ditemukan format baru di dalam dakwah AA. Sesudah 20 tahun kan harus ada evaluasi, segalanya juga harus ada tesnya. Kesetiaan bisa dites pada waktu ujian. Kan kalau ujian begini, kapal bocor, orang macam-macam. Ada yang sibuk mencari lubang, mana bocornya? Dia lari, dia gunakan pakaiannya, dia ambil palu, sekuat tenaga menutup lubang supaya tidak bocor. Tapi ada juga bocor, dia langsung sibuk ambil koper dia, beres-beres, segera cari skoci dengan barang bawaannya. Yang lebih jelek adalah kapal bocor, dia cari barang-barang yang tertinggal milik orang lain. Dia benar-benar, saya tidak tahu kita termasuk yang mana. Harusnya kalau kapal bocor yang bagus yang mana? Cari lubang, tutup. Imam Ali, siapa sih sahabatmu? Oh, saya tidak tahu ya sahabat saya. Bagaimana mungkin kau Amirul Mukminin tidak tahu sahabat dekatmu? Karena saya sekarang masih memegang dunia. Karena dunia masih ada dalam genggaman saya tidak tahu sobat saya. Nanti kalau dunia sudah tidak ada, saya akan tahu siapa sahabat saya. Jadi tidak usah heran kalau saudara masih punya jabatan, banyak sahabat. Nanti kalau pensiun, siapa sahabat?
Nanti kalau dalam kesulitan, kepahitan, di sanalah sahabat. Pertanyaan? Silakan. Kita 5 menit, 6 menit terakhir. Sudah itu zikir, doa, tutup dengan sholat isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin saran langsung dari Agim, bagaimana kiat untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi dihilangkan gitu. Misalnya saya punya kebiasaan buruk banyak tidur gitu. Banyak tidur? Nah itu bagaimana kiatnya? Maksudnya banyak tidur bagaimana? Siang tidur, malam bukan. tidur? Kalau yang lain standar tidur misalnya 6 jam, saya tidurnya bisa 8 jam gitu. Oh, sedekahkan yang 2 jam kepada yang jarang tidur. Rumus ya, orang itu akan semangat kalau tahu manfaat. Namanya ambak apa manfaat bagiku. Sekarang cari manfaat tidur sewajarnya dan ruginya tidur lama. Kalau sudah, waduh saya kehilangan waktu terlalu banyak, badan saya jadi tidak sehat, cari kerugiannya banyak tidur. Cari keuntungannya kalau 2 jam dipakai manfaat. Nah, satu itu. Yang kedua, buat targetnya. Saya harus mulai, harus pakai target. Karena kesadaran tanpa target tidak bisa. Nah, yang ketiga, buat sistemnya yang membuat target tercapai. Beker, setel, ada 3 beker. Kalau satu nggak mempan, nanti nggak bunyi. Kalau ini nggak bunyi, nggak mempan juga, satu yang mekanik itu, pakai tali ke atas, gantungan lah, palu atau apa ya. Nah, biasanya paten harus ada. Yang paling penting jangan telentang, karena kalau telentang itu ada kemungkinan sesak nafas dan bisa mengakibatkan kematian. Ya, jangan kantang ya, yang kecil umur juga sudah bahaya ya. Jadi jangan telentang, nggak enak, besar dan sakit tang itu ya. Memang ini butuh proses berpikir ya. Kalau telan buah-buahan bagus ya, tapi kalau telentang itu agak nggak enak. Maaf tidak nyambung hadirin sekalian. Kepada yang baru datang, niatnya sudah sampai, ikhtiarnya sudah sampai, jangan kecil hati, insya Allah ya. Baik, satu terakhir, akhwat, ya. Siapa? Ya, silakan. Ikhtiar sudah maksimal, tapi yang kita inginkan belum didapatkan. Bagaimana supaya sabar? Apakah yakin yang kita inginkan itu membawa kebaikan? Belum tentu. Kalau gitu sabar aja, mungkin itu yang terbaik. Bagaimana kalau terjadi malah jadi malapetaka? Misalkan adik dilamar oleh seseorang, tiba-tiba menjelang pernikahan batal. Itu nikmat atau musibah? Nah, tergantung kita. Kalau sebelumnya kita sudah minta yang terbaik, lalu terjadi membatalkan pernikahan, insya Allah doa kita dikabul. Tapi bagaimana? Hati saya remuk, itu beda lagi, urusan sendiri itu ya. Mau diremuk-remukan bisa. Tapi kalau kita sudah istiqoroh, minta yang terbaik dan tidak jadi, itu berarti dari Allah yang terbaik. Enggak enak, mungkin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tapi saya sedih, manusiawi. Kalau enggak sedih, Robocop. Sedih, cemburu, jengkel, itu perangkat hidup normal kita, enggak ada masalah.